Hari ini kita akan belajar tentang ciptaan Allah ya. Ciptaan Allah, hasil-hasil alam ciptaan Allah yang ada di sekitar kita. Nah, kira-kira apa aja hasil ciptaan Allah yang ada di sekitar kita? Nanti kita akan membahas dua ya. Dua hal. Yang pertama hasil laut. Dan yang kedua nanti hasil pertanian. Nah, nanti modulnya sudah saya kirim ya. Ada hasil-hasil alam di sekitar kita. Untuk yang laut nanti ada tugas juga. Silakan dibuka modulnya. Kalau nggak bisa nanti akan Bu Hikmah pindah ke PDF ya. Kalau nggak bisa nanti sampaikan aja biar nanti Bu Hikmah transfer ke PDF supaya bisa buka. Tadi masih dalam bentuk PPT. Baik, sebelum mulai kita baca bismillah dulu yuk. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar tentang hasil-hasil alam ciptaan Allah ya. Hasil-hasil alam ciptaan Allah itu yang di laut. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyampaikan kepada kita ya bahwa Allah telah menciptakan alam dan isinya itu ya, salah satunya adalah laut. Laut itu kan juga banyak ininya ya, banyak hasilnya. Nah, binatang-binatang yang ada di laut ya, binatang-binatang yang ada di laut itu oleh Allah boleh dimakan oleh manusia ya, boleh dimakan oleh manusia. Hasil laut misalnya dalam surat Al-Maidah ayat 96, dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Surat Al-Baqarah ya ayat 96. Nah, anak-anak, semua makanan laut itu halal ya. Jadi ikan dan binatang-binatang laut ya, ada yang haram tapi jarang, rata-rata haram ya. Nanti dicari ada nggak yang haram ya dari binatang laut gitu. Kacamata. Biasanya kalau ada itu karena dia misalnya memiliki taring gitu ya, atau memiliki ciri-ciri sebagai binatang buas. Tapi sebagian besar binatang laut itu halal dan ada kelebihannya loh. Apa coba kelebihan binatang laut itu halal? Kalian tahu nggak? Apa kelebihannya? Kalau binatang laut itu kalau dimakan mau dikonsumsi manusia tidak perlu disembelih ya enggak? Jadi langsung diburu gitu, mati juga masih halal. Jadi binatang yang boleh bangkainya dimakan itu ya cuman binatang laut. Jadi ikan itu kan ya kalau sudah mati tetap boleh dimakan ya, enggak pakai disembelih itu. Nah, itu ikan. Nah, ikan kan enggak pakai disembelih ya, langsung bisa dimakan oleh manusia. Kemudian nanti ada udang, ada apa lagi? Ada apa lagi? Kerang ya, ada apa? Cumi-cumi ya. Jadi Allah menghalalkan binatang laut tanpa disembelih terlebih dahulu ya. Seperti udang, ikan, kerang, cumi-cumi dan lain sebagainya. Semuanya halal. Nah, kira-kira makanan laut itu ada nggak manfaatnya bagi kesehatan kita? Ada nggak? Ada banyak loh manfaatnya. Nah, pertama, makanan laut itu bisa mengurangi radang sendi. Misalnya kayak ini ya, teripang. Teripang itu timun laut. Jadi, tapi timun laut itu hewan ya. Cuma mirip aja kayak timun. Jadi yang mungkin teman-teman tahu ya, jelly gitu ya, dibuat jelly gitu. Jelly gel itu. Nah, itu
macam-macam lah teripang itu, ada yang dibuat jelly, ada yang dibuat tepung ya, tepung teripang. Itu fungsinya untuk mengurangi radang sendi atau mengobati radang sendi. Kemudian ternyata ikan itu juga bagus loh, ikan laut ya, bagus untuk kesehatan mata. Siapa yang suka makan ikan laut? Ada yang suka makan ikan laut? Aku enggak. Nah, ikan laut itu ternyata bagus untuk kesehatan mata ya. Yo, yang belum suka boleh tahu sekarang mulai suka ya. Kemudian yang kedua, ikan juga bisa meningkatkan imunitas ya. Banyak hewan atau tumbuhan laut, misalnya ada rumput laut, itu juga bagus untuk pencernaan ya. Kemudian ikan-ikan laut itu juga bagus untuk imunitas tubuh gitu, untuk kesehatan kita. Kemudian melindungi jantung. Nah, ini biar jantungnya tidak lemah, tidak sakit ya. Boleh konsumsi hewan-hewan laut, entah ikan, entah yang lainnya ya. Itu melindungi jantung. Dan meningkatkan fungsi otak dan daya ingat ya. Ada yang namanya minyak ikan salmon. Nah, minyaknya mahal itu. Nah, itu juga bisa untuk meningkatkan daya ingat ya, untuk biar cerdas. Nah, ada omega 3-nya. Terus ada lagi meningkatkan suasana hati. Oh, jadi biar hatinya tenang gitu, nggak mudah stres. Nah, itu bisa mengonsumsi hewan laut ya. Kemudian hewan laut ya, atau makanan laut juga bisa menjaga keindahan kulit. Yang mau kulitnya mulus ya, bisa makan ikan laut. Nah, ini nanti ada contoh ya makanan dari hasil laut. Ada ikan laut, ya. Ada kerang. Kerang laut bisa dimakan. Kalau kerang laut yang lama di dalam laut sampai sudah mati kerangnya, di dalamnya ada apanya? Ada mutiara kalau kebetulan ya. Jadi mutiara itu ada di dalam kerang laut yang itu makanan ya. Jadi si kerang laut itu makan pasir. Makan pasir, terus pasirnya ini menggumpal. Nah, memang sakit kerangnya, tapi keluarnya itu menjadi mutiara. Tahu nggak mutiara itu? Mutiara itu satunya minimal yang hitam itu 1.300.000, 1.200.000. Satu butir mahal ya. Hampir sama kayak emas gitu ya. Emas itu juga malah lebih mahal mutiara gitu, 1 gramnya sekitar segitu. Apalagi yang putih itu bisa 2 jutaan. Itu mutiara. Itu juga hasil laut ya. Yang dari kerang. Kemudian ikan. Nah, jenis-jenis ikan nanti kalian cari ya. Kelompokkan jenis-jenis ikan laut. Apa saja namanya? Jangan ketukar ya sama ikan air tawar. Nah, karena ikan air tawar sama ikan air laut itu beda ya. Nanti ada gambar, terus kalian kelompokkan ikan air laut itu apa aja. Terus selain ikan, hasil laut itu apa aja. Nah, selanjutnya hasil laut itu juga selain ikan-ikanan juga ada yang namanya rumput laut, lumut laut, itu juga ada. Nah, ini selain ikan, dan juga ada yang namanya nanti mutiara. Nah, ini ada gambar nanti. Ya, insya Allah ini akan Bu Hikmah upload di YouTube ya. Silakan nanti kalian saksikan lagi, kemudian kerjakan ya. Ini ada gambar. Satu itu gambar terumbu karang ya. Terumbu karang, dan ada lumutnya, ada rumput lautnya, ada ikan-ikannya, dan sebelahnya itu hasil laut, ada udang, ada cumi-cumi, itu ada berbagai macam jenis ikan. Nah, kemudian setelahnya itu nanti makan hasil laut itu juga ada kerang gitu ya. Kerang yang di dalamnya ada mutiara. Nah, kemudian ada terumbu karang, itu juga hasil laut. Nah, nanti kalian mengelompokkan hasil laut. Yang pertama dari jenis ikan. Jadi hasil laut jenis ikan ditulis gitu ya. Nanti hasil laut jenis ikannya ditulis. Hasil laut jenis ikan nanti 1 tongkol, terus apa lagi?
eh apa ya? Pokoknya ikan laut ya bandeng, kemudian apalagi tuna. Nah, pokoknya ikan-ikan laut. Silakan kamu isi sebanyak-banyaknya yang kamu tahu. Itu ikan-ikannya. Terus selain ikan, apa aja selain ikan dari hasil laut? Tadi apa? Misalnya ada rumput laut. Terus apa lagi? Ada apa tadi? Yang indah-indah itu, yang bulat-bulat itu? Apa namanya? Nah, mutiara, terus oh, mutiara. Nah, itu berarti hasil laut, tetapi bukan dari ikan. Nah, nanti tugasnya hari ini silakan kalian kelompokkan ya. Hasil laut satu jenis ikan, yang kedua selain ikan apa saja. Selain ikan itu nanti ada lagi apa ya tadi yang di laut bermanfaat juga, itu ada namanya terumbu karang. Terumbu karang itu ada manfaatnya. Ya, buat apa? Buat hidup ikan-ikan. Nanti kalau di laut itu tidak ada ikan, tidak bisa bertelur ya. Jadi tempat bertelurnya ikan di laut itu adalah terumbu karang. Sehingga supaya si laut itu tetap ada, kemudian tetap apa namanya? Nanti selamanya bisa dimanfaatkan oleh manusia, berarti yang harus manusia lakukan itu apa? Ada yang tahu? Kita harus ngapa ya? Harus apa? Harus menjaga kelestarian laut. Misalnya tidak merusak laut ya, tidak memburu ikan dengan apa namanya pukat harimau gitu, yang itu nanti akan merusak terumbu karang atau akan mengambil ikan semuanya, yang kecil yang besar semuanya diambil sehingga nanti ikannya habis ya kan, apalagi rusak, apalagi kalau terumbu karangnya rusak nanti ikannya tidak bisa berkembang biak, tidak bisa bertambah lagi, nanti kita nggak bisa makan ikan lagi. Kemudian juga tidak boleh mencemari laut ya, supaya kita nanti tetap bisa mendapatkan hasil laut. Kalau sekarang itu ada loh kemarin ya ikan yang tercemar. Kalau ikan yang tercemar itu juga bahaya. Ikan itu sehat seperti yang sudah Bu Hikmat tadi sampaikan ya. Manfaat ikan banyak sekali untuk kesehatan. Tetapi ternyata karena lautnya tercemar oleh manusia, misalnya ada merkuri yang masuk ke laut, ada aftur yang tumpah ke laut, apa ya, kayak misalnya kemarin ya ada pesawat jatuh ya, pesawat Sriwijaya. Nah, itu kan pesawatnya pecah toh. Nah, misalnya ada apa bahan bakarnya kan tumpah ke laut. Itu juga bisa mencemari laut. Kemudian mungkin ada tambang minyak yang bocor. Nah, belum lagi manusia banyak buang plastik di laut. Nih ada loh yang sekarang itu pulau plastik. Nah, pulau plastik, bayangkan kalau ikannya tuh makan plastik gitu. Jadi ikannya jadi nggak sehat. Padahal plastik itu banyak bahan kimianya ya. Nah, makanya tugas kita itu harus melestarikan laut. Kalau main ke pantai, tidak boleh buang sampah sembarangan. Sampahnya harus dibuang di tempatnya supaya tidak masuk ke laut sehingga mencemari laut dan akan merusak habitat atau hewan-hewan yang ada di laut, dan nanti kita akan rugi sendiri ya, manusia akan rugi sendiri. Ada yang ditanyakan? Mbak, Mbak Nadira, Mbak Syifa, Mbak Satma? Halo? Enggak. Nah, hari ini kita belajar itu dulu ya. Tugasnya mengelompokkan hasil laut dari jenis ikan dan selain ikan. Nanti setelah selesai silakan difoto. Baik, itu dulu pertemuan kita pada hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.